adik-adik, selamat datang di video pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas tentang teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita mulai. Adik-adik, sebelum kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai teori tumbukan dan energi aktivasi. Kedua hal ini perlu kita pelajari untuk mengetahui berjalan tidaknya suatu reaksi kimia. Baik, kita bahas terlebih dahulu tentang teori tumbukan. Di dalam wadahnya, molekul-molekul bereaksi selalu bergerak ke segala arah dan sangat mungkin bertumbukan satu sama lain, baik dengan molekul yang sama maupun dengan molekul yang berbeda. Nah, tumbukan tersebut dapat memutuskan ikatan dalam molekul bereaksi dan membentuk ikatan baru yang menghasilkan molekul hasil reaksi. Sehingga dapat kita katakan bahwa suatu reaksi kimia dapat terjadi bila ada tumbukan antara molekul zat-zat bereaksinya. Nah, pertanyaannya, apakah setiap tumbukan pasti menyebabkan reaksi kimia? Jawabannya adalah tidak. Tumbukan yang akan menghasilkan reaksi hanyalah tumbukan yang efektif saja. Nah, tumbukan yang efektif ini harus memenuhi dua syarat, yaitu posisinya harus tepat dan energinya harus cukup. Di sini misalnya terdapat reaksi A2 plus B2 menghasilkan 2AB. Tumbukannya ada beberapa kemungkinan yang terjadi ketika molekul-molekul A2 dan B2 bertumbukan dalam sistemnya. Oke, yang pertama kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Di dalam sistemnya, molekul A2 dan B2 akan bergerak ke segala arah, dan pada ilustrasi ini, molekul A2 tidak bertumbukan dengan molekul B2, melainkan terjadi tumbukan antara molekul B2 dengan molekul B2 lainnya. Sehingga, tumbukan yang terjadi bukanlah tumbukan yang efektif, karena posisi tumbukannya tidak tetap, dan reaksinya tidak berlangsung. Akibatnya tidak akan terbentuk molekul AB. Selanjutnya kita perhatikan ilustrasi gambar yang kedua. Untuk ilustrasi yang kedua, molekul A2 dan B2 bergerak ke segala arah, tetapi molekul A2 tidak bertumbukan sama sekali dengan molekul B2, sehingga tidak terjadi tumbukan secara efektif. Akibatnya tidak terbentuk molekul AB. Kemudian untuk ilustrasi yang ketiga, yakni molekul A2 dan B2 bertumbukan, namun energinya tidak melampaui energi aktivasi. Atau dengan bahasa sederhananya, energinya itu tidak cukup, sehingga tumbukan yang terjadi bukanlah tumbukan efektif, dan reaksi tidak akan berlangsung. Akibatnya tidak akan terbentuk molekul 2AB. Untuk ilustrasi yang keempat, molekul A2 dan B2 bertumbukan dengan arah dan posisi yang tepat, serta dengan energi yang cukup, maka tumbukan akan terjadi. Nah, tumbukan ini merupakan tumbukan yang efektif, sehingga reaksinya dapat berlangsung dan akan menghasilkan molekul 2AB. Adik-adik, sekarang kita akan membahas sedikit mengenai energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Nah, berikut ini adalah grafik yang menunjukkan energi aktivasi untuk reaksi 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. Nah, dalam suatu reaksi terdapat 3 keadaan,
yaitu keadaan awal atau preaksi, kemudian keadaan transisi yang berada di puncak, dan keadaan akhir atau hasil reaksi. Nah, keadaan transisi disebut juga dengan kompleks teraktivasi, di mana pada keadaan ini, ikatan baru sudah terbentuk, namun ikatan lama belum putus. Nah, keadaan ini hanya berlangsung sesaat dan tidak stabil. Dari grafik ini, kita dapat melihat bahwa besarnya energi aktivasi adalah selisih energi dari keadaan awal ke keadaan transisi. Nah, berikutnya, keadaan transisi selalu mempunyai energi yang lebih tinggi daripada keadaan awal dan keadaan akhir. Sedangkan, energi keadaan awal dapat lebih tinggi atau dapat lebih rendah dari energi akhirnya. Apabila keadaan awal lebih tinggi energinya, maka reaksi menghasilkan kalor atau reaksi eksoterm, yang energi aktivasinya dapat digambarkan melalui grafik ini. Nah, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana tingkat energi awalnya lebih rendah daripada energi akhirnya, maka reaksi yang berlangsung merupakan reaksi endoterm yang energi aktivasinya dapat digambar melalui diagram ini. Pernahkah adik-adik memperhatikan kondisi paku di dalam rumah? Apa yang menyebabkan paku ini cepat berkarat? Apakah terkena sinar matahari? Atau karena diguyur hujan? Atau karena suhu udara? Jadi, paku yang mudah berkarat ini merupakan proses kimia secara alami yang mengalami laju reaksi karena beberapa faktor. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa laju reaksi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua adalah luas permukaan, yang ketiga adalah suhu, yang keempat adalah tekanan dan volume, dan yang kelima adalah katalis. Untuk itu, kita akan membahas satu persatu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Untuk faktor yang pertama yaitu konsentrasi. Baik adik-adik, kita perhatikan terlebih dahulu ilustrasi berikut ini. Di sini terdapat dua tabung, di mana keduanya berisi larutan HCl dengan konsentrasi yang berbeda. Menurut adik-adik, manakah yang lebih cepat bereaksi? Nah, untuk menjawabnya, kita perlu mengingat kembali bahwa reaksi kimia terjadi jika partikelnya bereaksi. Semakin besar konsentrasi, maka semakin banyak partikel zat yang bereaksi. Akibatnya, kemungkinan tumbukan antar partikel semakin banyak terjadi dan laju reaksi meningkat. Sama halnya juga dengan gambar berikut ini. Manakah yang akan lebih mungkin terjadi tabrakan? Di jalanan yang sepi atau di jalanan yang padat? Pastinya di jalanan yang padat ya adik-adik. Berarti pada tabung B akan lebih cepat bereaksi dibanding pada tabung A. Jadi, bagaimanakah pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Semakin besar konsentrasi, maka akan semakin pekat suatu larutan dan akan banyak partikel yang dikandungnya. Akibatnya, semakin banyak kemungkinan terjadinya tumbukan, sehingga laju reaksi pun akan semakin cepat. Faktor yang kedua yaitu luas permukaan. Baik adik-adik, kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Jika kita melakukan percobaan dengan melarutkan gula yang memiliki bentuk serta ukuran berbeda pada 3 gelas yang berisi air, di mana gelas yang pertama dimasukkan gula merah berbentuk utuh,
gelas yang kedua dimasukkan gula merah berbentuk serbuk, dan gelas yang ketiga dimasukkan gula merah berbentuk kepingan. Nah, menurut adik-adik, manakah yang lebih cepat larut? Apakah pada gelas pertama, atau kedua, atau pada gelas yang ketiga? Ternyata gula merah berbentuk serbuk lebih cepat larut dibandingkan gula merah dalam bentuk lainnya. Jadi, bagaimana pengaruh kepingan zat padat terhadap laju reaksi? Nah, dari percobaan tadi kita tahu bahwa semakin kecil ukuran partikel, maka permukaan bidang sentuh akan semakin luas, sehingga tumbukan yang terjadi akan semakin banyak, maka laju reaksi pun akan semakin cepat. Faktor yang ketiga yaitu suhu. Baik adik-adik, kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Ketika kita melarutkan gula pada dua panci yang berisi air yang berbeda, kedua air dalam panci kita masukkan gula. Gula yang terdapat dalam panci air panas akan lebih cepat larut dibandingkan gula yang terdapat di dalam panci air dingin. Jadi, apa hubungan antara suhu dengan laju reaksi? Suhu yang tinggi akan menyebabkan partikel dalam larutan bergerak lebih cepat, sehingga partikel dalam larutan itu akan bertumbukan lebih cepat juga. Maka laju reaksi akan terjadi lebih cepat. Hubungan antara suhu dan laju reaksi ditetapkan pada percobaan dengan data berikut. Dari data ini dapat kita lihat bahwa setiap kenaikan 10 derajat Celcius, maka laju reaksi akan mengalami kenaikan 2 kali dari semula. Hal ini menunjukkan bahwa suhu memiliki hubungan sebanding dengan laju reaksi. Laju reaksi akan meningkat sesuai dengan kenaikan suhu. Jadi, hubungan perubahan suhu terhadap laju reaksi dapat dirumuskan menjadi V2 sama dengan V1 dikali delta V dipangkatkan T2 kurang T1 per delta T. V1 merupakan laju reaksi pada T1, V2 merupakan laju reaksi pada T2, T1 merupakan suhu mula-mula, T2 merupakan suhu akhir, delta V merupakan koefisien kenaikan laju reaksi, dan delta T merupakan koefisien kenaikan suhu. Faktor yang keempat yaitu tekanan dan volume. Tekanan berbanding terbalik dengan volume. Apabila tekanan diperbesar, maka volume diperkecil. Dan apabila tekanan diperkecil, maka volume diperbesar. Nah, adik-adik bisa perhatikan ilustrasi berikut ini. Terdapat ilustrasi gambar A dan B. Jika reaksi B diberi tekanan, maka reaksi mana yang berlangsung lebih cepat? Ya, reaksi yang berlangsung lebih cepat adalah pada gambar B. Karena gambar B diberi tekanan yang mengakibatkan partikel bertumbukan lebih efektif. Jadi, bagaimana pengaruh tekanan dan volume terhadap laju reaksi? Jika tekanan dinaikkan atau volume diperkecil, maka jarak antar partikel semakin dekat, sehingga kemungkinan partikel bertumbukan semakin efektif dan laju reaksi akan semakin cepat. Faktor yang kelima yaitu katalis. Tahukah adik-adik bahwa saat kita makan nasi, karbohidrat pada nasi akan dicerna oleh lambung dengan bantuan enzim maltase dan air, sehingga dapat memecahkan maltosa menjadi glukosa. Nah, enzim maltase ini yang berperan sebagai katalis pada proses pencernaan. Jadi, apa itu katalis? Katalis merupakan suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri
sehingga pada akhir reaksi zat tersebut dapat diperoleh kembali. Katalis dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Jadi, bagaimana pengaruh katalis terhadap laju reaksi? Jika semakin banyak katalis, maka energi aktivasi semakin menurun, sehingga kemungkinan tumbukan efektif lebih sering terjadi dan laju reaksi akan semakin cepat. Yang berikut peranan katalis bagi makhluk hidup dan industri. Yang pertama, katalis bagi makhluk hidup. Pada tubuh makhluk hidup, terdapat banyak katalis yang biasa disebut sebagai enzim. Enzim adalah katalis biologi untuk proses biokimia dalam tubuh makhluk hidup. Yang kedua, katalis bagi industri. Di dalam industri, katalis digunakan dalam pembuatan asam sulfat dan juga amonia. Pembentukan asam sulfat berupa reaksi kimia yang berlangsung sangat lambat, sehingga digunakan katalis vanadium oksida atau silika untuk mempercepatnya. Katalis dibagi menjadi dua. Yang pertama, katalis homogen. Katalis homogen berada di dalam fase yang sama dengan reaktan, dan biasanya katalis atau reaktannya berwujud cair atau gas. Contohnya KOH dan NaOH. Yang berikut katalis heterogen. Katalis heterogen berada di dalam fase yang berbeda, dan biasanya katalis heterogen berwujud padat. Contohnya logam nikel dan platina. Katalis berfungsi menurunkan energi aktivasi. Nah, kondisi ini mengakibatkan tumbukan efektif menjadi sering terjadi. Untuk memudahkan adik-adik dalam mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, maka adik-adik silahkan kerjakan soal evaluasi berikut ini. Baik adik-adik, video pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya.